Bab 1477. Sebisanya, baru bisa bertanggung jawab pada hati nurani. Mendengar itu, wajah warrior yang tiba-tiba menjadi pahit. Baru saja dia merasa bahwa setelah dua master reinkarnasi dari dunia besar itu mati, tidak ada seorang pun atau monster siluman yang bisa mengancam mereka di tempat ini. Bagaimanapun, gadis darah memiliki reputasi yang ganas, dan monster-monster siluman serta orang-orang itu pasti tidak akan berani datang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua lain tiba-tiba muncul. Tidak perlu dikatakan lagi, jika pihak lain berani datang ke gadis darah, setidaknya harus di alam reinkarnasi, dan pihak lain datang sendiri, kekuatan dia pasti di atas dua orang tadi. Memblokir master reinkarnasi. Warrior yang tersenyum kecut, bisakah dia menghentikannya? Dia tidak pernah memblokirnya, tetapi dia sangat ragu, sangat bimbang, sangat menggantung. Di ujung langit, lelaki tua itu bahkan tidak melihat ke arah warrior yang matanya langsung tertuju pada gadis darah. Gadis darah, kami telah menunggu hari ketika kamu akan menerobos alam reinkarnasi. Kami mengorbankan dua orang untuk hari ini, biarkan kamu menyerap energi dan darah mereka, dan kemudian menerobos ke alam reinkarnasi. Dan kamu tidak mengecewakan kami. Kamu benar-benar tidak dapat menahan godaan, dan benar-benar menyerap energi dan darah mereka. Konspirasi. Mendengar ini, warrior yang mengerti. Kedua orang tadi ternyata dikirim untuk mati oleh dunia besar. Dunia besar mengorbankan dua orang itu, lalu membiarkan gadis darah menyerap darah mereka, dan akhirnya gadis darah tidak bisa menekan alamnya. Namun, ada satu hal yang dia tidak mengerti. Warrior yang menatap lelaki tua itu, satu hal yang aku tidak mengerti, mengapa kalian mengorbankan dua master reinkarnasi? Kalian bisa datang bertiga. Mengapa mengorbankan dua master reinkarnasi? 3 orang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu seberapa kuat ketua aula kedua kita. Ada tidak kurang dari 7 master reinkarnasi yang mengepungnya saat itu, tetapi apakah kamu tahu hasil akhirnya? Dia membunuh sendiri 5 master reinkarnasi, dan 2 sisanya juga terluka parah, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggal. Jadi, jangankan 3, bahkan 5 orang mungkin juga tidak dapat membunuhnya. Mendengar itu, warrior yang tiba-tiba menghela napas. 7 master reinkarnasi. Gadis darah ini benar-benar membunuh 7 alam reinkarnasi dengan kekuatannya sendiri, betapa melawan langit ini. Tak hanya warrior yang, Belinda Lian yang berada tak jauh dari warrior yang juga kaget. Dia tahu bahwa gadis darah sangat kuat, dia tahu itu sejak dia membunuh monster siluman. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan gadis darah begitu mengerikan. Bunuh 7 reinkarnasi dengan kekuatan sendiri. Reinkarnasi bukan alam yin yang. Membunuh 7 master reinkarnasi sendirian sangat menakutkan. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata lagi, jadi, meskipun kami tahu di mana dia dan di mana para wanita istana alam baka berada, kami tidak menurunkan alam yin yang dan master reinkarnasi. Karena, jika kami mau membunuh sepenuhnya, khawatirnya 10 master reinkarnasi tidak cukup. Lagi pula, selain ketua aula yang pertama dan yang kedua, mata dari ketua aula ketiga juga sangat menakutkan. Ketua aula ketiga. Tentu saja maksudnya gadis buta. Sebenarnya warrior yang juga penasaran dengan mata gadis buta, tetapi dia tidak bertanya karena dia merasa itu agak kasar. Sekarang mendengarkan lelaki tua itu, mata itu tidak sederhana, jika tidak, dia tidak akan membuat master reinkarnasi takut. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata lagi,
mengorbankan dua master reinkarnasi dapat membuatnya tidak dapat menahan alamnya. Ketika dia tidak dapat menahan alamnya, jangankan master reinkarnasi, bahkan master alam yin yang dapat menyerang dan membunuh dia. Karena, untuk memulihkan keadaan alam reinkarnasi, dia harus memasuki sekali reinkarnasinya sendiri dan berjalan kembali. Selama proses ini, dia tidak dapat bertindak. Sama seperti sekarang, dia telah memasuki reinkarnasinya sendiri. Meskipun dengan keteguhan hati dan kekuatannya, kembali ke reinkarnasi hanyalah sebuah proses, dan dia akan dapat pulih paling lama dalam 1 jam. Tetapi, bagi aku, selama dia memasuki reinkarnasi, jika aku ingin membunuhnya, 1 detik sudah cukup. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu tertawa kecil. Selama bisa membunuhnya, orang lain dari istana alam baka akan jauh lebih sederhana. Warrior yang sangat mengerti. Seperti yang dikatakan Hades sebelumnya, dunia besar tidak bodoh. Alasan mengapa mereka tidak menurunkan orang-orang kuat adalah karena selain ditekan oleh alam, ada alasan lain, yaitu mereka takut pada gadis darah. Oleh karena itu, penyelesaian pertama mereka adalah gadis darah. Untuk menyelesaikan gadis darah, mereka tidak ragu untuk menunggu sampai sekarang, dan juga mengirim 2 orang untuk mati. Semuanya untuk membunuh gadis darah. Bisa dibayangkan bahwa orang-orang di dunia besar itu begitu takut pada gadis darah. Sebenarnya, itu normal, lagi pula gadis darah ini telah menguasai kekuatan domain. Semuanya berakhir. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu dengan lambaian tangan kanannya, energi vitalitas melesat ke arah gadis darah di bawah. Tepat ketika energi vitalitas hendak meledak ke dalam gadis darah, sebuah energi pedang tiba-tiba meledak ke udara dan mengenai energi vitalitas secara langsung, meniup energi vitalitas itu menjadi kehampaan. Sementara itu, warrior yang muncul di depan gadis darah. Dia tentu saja tidak akan melihat gadis darah dibunuh oleh lelaki tua ini. Jika dia memilih untuk diam saat ini, dia akan merendahkan dirinya sendiri. Seperti Hades dan yang lainnya tidak melihat perguruan rusa putih dibunuh oleh fraksi jahat dan yang lainnya, Hades dan yang lainnya bisa berdiri dan membiarkan perguruan rusa putih dan Clara Xiao dibunuh oleh fraksi jahat, tapi Hades dan yang lainnya tidak melakukannya. Mengapa? Mereka menganggap warrior yang sebagai teman. Dan sekarang, saat gadis darah dalam masalah, bagaimana dia bisa duduk diam dan menonton saja? Dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menghentikan lelaki tua itu, tetapi dia akan mencoba yang terbaik untuk bisa bertanggung jawab atas hati nurani. Di samping, Belinda Lian ragu-ragu, lalu menghampiri warrior yang dia bisa memilih untuk pergi, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia tahu betul bahwa jika dia ingin keluar, dia harus mengikuti warrior yang dan gadis darah ini. Di wilayah terlarang wilayah ganas ini, hanya warrior yang dan gadis darah yang bisa keluar. Dia mengikuti warrior yang dan gadis darah, dia memiliki peluang bagus untuk keluar dari tempat ini. Tetapi jika dia pergi sekarang, dia akan terjebak di sini selama sisa hidupnya. Bertaruh. Demi kebebasan, dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Warrior yang melirik Belinda Lian dan tidak berbicara, dia tentu saja mengerti maksud wanita ini, tetapi kebetulan dia juga membutuhkan bantuan sekarang. Wanita ini adalah master alam Yin Yang. Dia lebih kuat darinya, dengan bantuannya, kemungkinan besar bisa menunda sampai gadis darah sadar. Kalau tidak, mengandalkan dia sendiri, sangat sulit untuk menahan master reinkarnasi. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat banyak sekarang, pihak lain adalah penguasa reinkarnasi.
Meskipun pihak lain telah ditekan ke alam yin yang, pihak lain dalam keadaan alam reinkarnasi, tetapi alam pihak lain telah ditekan. Kontrol kekuatan semacam ini belum hilang. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat dianggap sebagai master alam yin yang. Kamu harus memperlakukan pihak lain sebagai alam reinkarnasi. Di ujung langit, melihat warrior Yang dan Belinda Lian berdiri di depan gadis darah, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa ringan. Aku tidak menyangka akan melihat hal semacam ini secara langsung. Tapi tidak apa-apa, kalian berdua bersama dia, hubungan kalian pasti tidak biasa, dan bagi kami, siapapun yang terkait dengan Istana Alam Baka adalah terkutuk. Suaranya terdengar. Tangan kanannya menekan dengan lembut, hanya dengan tekanan begitu saja, warrior Yang dan Belinda Lian ekspresinya menjadi sangat serius, karena pada saat ini, mereka merasa seperti langit akan runtuh. Cahaya dingin melintas di mata warrior Yang, dia menggerakkan pergelangan tangannya, sarung pedang kuno muncul di tangannya, dengan pedang di sarungnya, detik berikutnya, warrior Yang menghunus pedang dan menbas. Weng! Suara dengungan pedang bergema, dan energi pedang naik ke langit. Dua ilmu menebas langit menarik pedang yang dipadukan. Kini dengan kekuatannya, dua tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang sudah mudah untuk diaktifkan, dan dengan kekuatannya saat ini, kekuatan dua tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang ini juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengungan pedang terdengar, dan energi pedang menembus udara menyerbu. Ketika energi pedang ini muncul, tekanan telapak tangan lelaki tua itu barusan menghilang, dan kecepatan energi pedang itu tidak berkurang, dan dia langsung tiba di depan orang tua. Ketika dia melihat energi pedang warrior Yang, mata lelaki tua itu berkilat kaget. Keterampilan pedang itu bagus, tapi sayangnya, kekuatannya terlalu lemah. Jika kamu bisa menumpuknya sampai 5, mungkin kamu bisa sedikit mengancamku, tapi sayang sekali, kamu tidak bisa melakukannya. Suaranya terdengar, tangan kanannya meraih ke depan, lalu mengusap lembut, dan tiba-tiba, energi pedang warrior Yang berubah menjadi kehampaan. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, mata warrior Yang sedikit menyipit, dan matanya menjadi sangat serius. Sebenarnya, dia tidak beranggapan bahwa pedangnya barusan akan menyebabkan kerusakan pada lawan, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawan akan mematahkan pedangnya dengan mudah. Kali ini, dia memahami kesenjangan antara dirinya dan master reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa jika alam lawan tidak ditekan, dia bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun ini sedikit pukulan batin, tapi ini adalah apa adanya. Tapi dia tidak bisa kembali. Begitu dia mundur, itu berarti gadis darah akan mati. Jika tidak ada orang di belakang kamu, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, maka kamu harus kabur. Jika tidak kabur, maka kamu bodoh. Namun, ada seseorang di belakangnya sekarang, dan dia harus bertarung bahkan jika dia tidak bisa bertarung. Pada saat ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lemah, lemah, aku tidak tertarik menyerangmu." Warrior yang menarik napas dalam-dalam, dan kemudian energi hitam di tubuhnya melonjak dengan panik. Detik berikutnya, tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah lelaki tua itu. Ada cibiran di sudut mulut lelaki tua itu, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan tidak terlihat bergejolak, dan warrior yang langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Di bawah, Belinda Lian tentu saja tidak bermalas-malasan, dia juga bergerak ke arah lelaki tua itu. Di kejauhan, warrior yang menyipitkan matanya, energi hitamnya melonjak deras. Pada saat yang sama, niat membunuh dan jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa mengalir ke leluhur pedang di tangannya seperti air pasang.
Detik berikutnya, mata warrior yang terpejam. Saat warrior yang memejamkan mata, lelaki tua di kejauhan itu tiba-tiba berubah wajahnya, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi warrior yang klik. Suara renyah bergema di arena. Ruang di sekitar warrior yang retak bersambung.